golongan 2 dengan harga perolehan 240 ya. Kemudian ada golongan B, golongan 1 dengan harga 140. Nah, golongan 2 aset A itu dibeli tahun 2018. Sedangkan golongan aset B dibeli 2020. Berarti sekarang 2 tahun. Jadi penyusutan per tahun, karena ini golongan 2, golongan A, maka ini disusutkan setahun 30, ya kan? Kemudian yang golongan B, golongan 1 disusutkan per tahun, jadi 40 bagi 4, jadi 35. Total penyusutan sebelum revaluasi 65. Oke ya, sampai di sini jelas? Halo? Jelas, Pak. Jadi nilai bukunya golongan 2 aset A 120, golongan B aset B golongan 1 70. Nah, setelah dilakukan revaluasi, ini dilakukan revaluasi ya, nilainya jadi 600 menurut KJPP. Yang golongan A, aset B jadi 200. Maka nilai buku dibanding dengan revaluasi ini tadi selisihnya surplus 130 sama 480 yang golongan A, aset A. Jadi golongan nilai surplus aset A dan aset B jadinya 610. Ya, PPh revaluasi sebesar 10%. Jadi PPh revaluasinya adalah 61 juta. Karena 10% kan. Nah, nilai revaluasi PPh revaluasinya. Nah, PPh revaluasi ini sebagai bagian dari PPh badan pada tahun berjalan, sehingga dia akan berpengaruh terhadap laba ditahan. Jadi laba ditahannya berkurang karena ada tambahan dari surplus revaluasi. Oke ya. Lalu, apakah benar revaluasi ini memiliki manfaat mengurangi pajak? Kita lihat. Berdasarkan penyusutan di tahun pertama, ini penyusutan per tahun di aset A 75, aset B 50, totalnya 125. Di sini ya, 125 ya. Jadi 125 ini kita kasih hijau. Nah, ini sini ya. Ada 5 ya penyusutannya. Maka dia akan mengurangi laba sebesar 60. Gitu ya, mengurangi laba sebesar 60. Ya. Jadi apa? Karena ada tambahan penyusutan sebesar 60 juta. Gitu ya. Kalau misalnya dia itu menggunakan tanpa revaluasi, maka labanya adalah sebesar ini. Labanya aja 5,5 miliar. Dengan adanya tambahan pengurang penyusutan tadi,
Jadi labanya berkurang 13.200 untuk tahun pertama. Nah ini sampai tahun keempat, ya. Di tahun ke kelima, maka akan terjadi perubahan karena penyusutannya tidak lagi 125, dia hanya 50, gitu ya. Ya, dia hanya 50. Dan kalau kita menggunakan tanpa perubahan, maka ini sudah habis. Ya, artinya untuk aset A masa penyusutannya sudah habis. Karena jangka waktu 8 tahunnya dia sudah mentok. Artinya sudah fall. Di tahun 2022 dia sudah tahun keempat. Nah, mulai tahun keempat dari 2022 berarti 2026 penyusutan golongan aset A sudah habis. Penyusutan aset B sudah habis juga. Nah, kan berarti penyusutannya 0. Ya kan? Penyusutannya 0. Berarti ini kan harus ditambah berapa ini? Harus ditambah 30. 25-nya ditambah 30. Harusnya kan gitu loh. Nah, tetapi ini justru dikurangi 75. Nah, maka sebenarnya dia akan berkurang 65 tambah 75. Nah, jadi penyusutan yang 65 tadi sudah habis. Ya. Penyusutan 65 tadi sudah habis. Jadi kemudian sebentar. 25 ini dengan asumsi penyusutannya 65. Ya. Dengan adanya tambahan penyusutan jadi tambah kurang lagi 60. Maka ada hemat 13. Nah, sekarang kita hitung penyusutan menurut harga perolehan di tahun keempat ini. Ini tahun keempat. Udah makan belum lo? Ini tahun pertama sampai tahun 1 sampai 4. Ini tahun kelima nih. Di tahun kelima, ini penyusutannya sudah habis. Jadi berarti labanya ini sudah tahun 2022 ditambah 4 2024 itu sudah habis. Ya, ini tahun kedua akan terjadi perubahan. Tahun kedua ini ya, sampai tahun kedua. Nah, di tahun ke-3 dan ke-4 berarti tanpa penyusutan golongan B. Gitu ya. Kalau dia tanpa penyusutan, maka akan terjadi model-model penghematan. Ini tahun 1 dan kedua. Dan tahun kelima, penyusutannya yang seharusnya 0, maka dia jadi penyusutannya kurang lagi ini. Jadi ditambah penyusutannya jadi tambah ini 75 tadi.
Nah, gini kira-kira teman-teman. Jadi ada tambang. Ditambah lagi yang tadi penyusutan yang nggak ada. Artinya kan ini anggapannya sama. Jadi penyusutannya ditambah, dikurangi, ditambah 65. Jadi ada tambahan penyusutan yang luar biasa. Gitu ya, hematnya. Nah, secara simultan, secara sepanjang penggunaan masa manfaat, itu terdapat penghematan 115. Karena apa? Dari nilai penyusutan ini menghasilkan penyusutan sebesar ini. Jadi 75 pengurangan PPh per tahunnya 16. Kali 8 totalnya 132. Kemudian untuk golongan 1 per tahun loss-nya 11 dikalikan 4 jadi 44. Totalnya jadi hematnya adalah 176. Ya. Kemudian PPh atas revaluasi hanya 61 juta. Maka masih ada loss ataupun pengurang pajak 115. Kurang lebihnya begitu ya. Ini secara tax planning sangat menguntungkan bagi wajib pajak. Itu kira-kira. Bagaimana? Bisa dimengerti tidak? Halo? Bisa dimengerti? Gimana? Bisa dimengerti?